wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Maurini Hamidah dari kelompok 4 dari SMA Negeri 50 Jakarta. Jadi tujuan saya di sini ialah untuk mewawancarai Bapak dalam menjawab seputar topik kami, yaitu mengenai kebakaran yang terjadi di Kampung Gembira ini pada 3 tahun yang lalu ya Pak. 1 tahun yang lalu. Nah, jadi di sini tuh judul dari kami itu adalah upaya penanganan kebakaran yang terjadi di Cipinang Muara dan di Kecamatan Jatinegara maupun Durensawit. Nah, jadi boleh perkenalkan diri Bapak dulu. Bapak namanya siapa ya Pak? Saya Wahidin Nur, Ketua RW 01, Kelurahan Cipinang Besar Utara. Oke. Tadi Bapak siapa? Wahidin. Bapak Wahidin. Kalau boleh tahu, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana kronologi dari awal kebakaran 1 tahun yang lalu dan kapan peristiwa tersebut terjadi dan berapa lama kebakaran tersebut terjadi hingga bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran Pak? Kalau kronologinya sih pada saat itu terjadi malam hari ya, setelah sholat tarawih. Itu sekitar pukul 20.00 itu terjadi percikan api di wilayah RT 06. Itu kita juga kaget, tahu-tahu ada api. Nah, panik, semua berhamburan, warga bahu-membahu juga memadamkan api. Nah, setelah itu api semakin membesar. Nah, langsung kita hubungi pihak pemadam. Kejadian itu di tanggal 22 April 2022 jam 20.00 setelah sholat tarawih. Nah, itu terjadi di waktu 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ya, begitu kita juga bersama warga bahu-membahu memadamkan api, dan api bisa dipadamkan itu kurang lebih sekitar 5-6 jam. Setelah kurang lebih ada sekitar 15 mobil pemadam kebakaran. Itu aja sih. Berarti dari yang Bapak jawab tadi itu kebakarannya udah setahun lebih ya Pak berarti. Dan itu berarti sampai 5-6 jam untuk memadamkan kebakaran tersebut. Cukup lama ya Pak. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana reaksi dan respon warga Kampung Gembira ketika kebakaran tersebut terjadi? Nah, sebenarnya kita sangat panik ya, masing-masing juga bingung bahwa apa yang mau diselamatkan karena api cepat membesar, karena kan sebagian besar masyarakat di sini tuh bermaterial bahan-bahan dari kayu juga ya perumahannya ya. Jadi semi permanen, cuma lebih banyak ke yang kayu. Jadi lebih cepat membesar. Di sini juga ada beberapa gudang untuk pemainan yang berupa juga plastik juga, itu lebih cepat menyebar. Jadi warga kita tuh banyak yang tidak sempat mengamankan barang-barang yang ada di sekitar rumah. Yang penting hanya mengamankan diri sendiri dan keluarga aja. Berarti reaksi dari warga-warga ini walaupun pas kebakaran gitu, yang penting mereka lebih mementingkan diri mereka, keselamatan mereka sama keluarganya ya, walaupun ada barang-barang yang tertinggal, yang penting mereka selamat dulu, baru mereka bersama-sama bergotong royong buat memadamkan api tersebut. Dan dilihat berarti dari pondasi rumah yang kayu dan banyak gudang, berarti itu menjadi salah satu penyebab lebih cepatnya merembet gitu ya Pak. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Dan selanjutnya itu penyebab dari kebakaran tersebut bisa terjadi awal mulanya itu karena apa ya Pak, kalau boleh tahu? Kalau terjadinya itu sih dari korsleting listrik ya. Korsleting listrik dari satu rumah warga itu cepat sekali menyebarnya karena tadi material bangunan tadi. Berarti itu karena korsleting listrik yang tidak disengaja oleh warga ya. Jadi warga bukan yang karena disengaja sehingga bisa memicu kebakaran, tapi karena emang
ketidaksengajaan. Dan tadi dari jawaban yang pertama warganya juga pada kaget karena habis sholat tarawih terus pas balik-balik ternyata tiba-tiba udah ada percikan api karena korsleting tersebut ya Pak. Baik, terus untuk pertanyaan selanjutnya itu dilihat dari yang tadi Bapak udah jelaskan nih Pak, dari lamanya kebakaran tersebut terjadi selama 5-6 jam dan harus memanggil sebanyak 15 pemadam kebakaran. Kira-kira berapa banyak yang kira-kira aja nih Pak, berapa banyak kerugiannya sama yang diakibatkan dari kebakaran tersebut tuh berapa banyak korban jiwa Pak? Kalau untuk korban jiwa sih alhamdulillah nggak ada korban jiwa ya. Tapi kalau emang untuk kerugian ya mungkin bisa dikatakan ada sekitar ratusan juta lah. Karena kan di salah satu ada beberapa gudang itu, gudang mainan kan, toko mainan itu yang lumayan harganya kan mahal-mahal juga ya. Tuh, jadi kurang lebih sekitaran ratusan juta untuk kerugian. Berarti alhamdulillahnya nggak ada korban jiwa ya Pak. Alhamdulillahnya semuanya pada selamat dan sehat sampai sekarang kan ya Pak. Berarti kerugiannya itu sekitar ratusan juta yang memang kalau dilihat dari penjelasan tadi yang sebanyak 5-6 jam kebakaran, terus 15 mobil pemadam kebakaran baru bisa padam, dan dengan kerugian ratusan juta itu lumayan banyak ya Pak. Oke, selanjutnya itu kita lanjut ke pertanyaan, bagaimana penanggulangan atau solusi dari kebakaran tersebut Pak? Solusinya sih kita tetap bekerja sama warga ya. Jadi pada saat itu kita juga dibantu dari pihak kelurahan bagi para korban kebakaran tuh direlokasi sementara di rumah susun yang ada di wilayah Cipinang Besar Utara, yang di belakang SMK Budis itu ya. Jadi sementara warga kita direlokasi ke sana. Ada juga sebagian warga kita yang bersih-bersih setelah korban kebakaran, ya mencari sisa-sisa material yang bisa diselamatkan gitu kan. Oh, berarti walaupun setelah kebakaran solusinya itu tetap bekerja sama gitu ya Pak, bahu-membahu untuk lebih membersihkan kebakaran yang udah terjadi sebelumnya. Nah, ini kan kita lihat tadi katanya direlokasi dulu ke daerah Rusun Cipinang Besar Utara. Nah, yang kita lihat sekarang kan ini Kampung Gembira itu udah direvitalisasi, udah dibangun jadi yang banyak kayak berkebudayaan Betawi, terus catnya warna-warni. Nah, itu bentuk penanggulangan dari pemerintah atau bagaimana ya Pak? Ya alhamdulillah kita dapat bantuan dari pemerintah. Jadi ya alhamdulillah pada saat itu gubernurnya masih Pak Anies. Nah, beliau yang menggagas bahwa Kampung Gembrong ini akan dibangun kembali dan menjadi salah satu kampung percontohan. Makanya dibuat segala macam gambar-gambar dengan kebudayaan yang macam-macam dari Betawi segala macam. Itu juga bentuk satu perjuangan pengurus kita juga dan dibantu Pemprov DKI untuk membangun kembali wilayah yang sudah terbakar. Berarti dari bantuan pemerintah itu sehingga bisa menciptakan lingkungan Kampung Gembira yang seperti sekarang ya Pak. Nah, kira-kira inspirasi lingkungan Kampung Gembira bisa kayak sekarang tuh karena apa Pak? Misalkan kalau dulu itu nggak kayak gini, maksudnya nggak ada gambar-gambarnya. Nah, kan bisa aja dibangun ya udah dibangun aja tanpa ada berkebudayaan Betawi ataupun dicat berwarna-warni. Nah, itu inspirasinya kira-kira dari pemerintah atau ada salah satu warga dari Kampung Gembira ini yang mengusulkan bagaimana kalau misalkan dibangunnya itu dengan mengusung kebudayaan-kebudayaan di Indonesia seperti kebudayaan Betawi. Nah, itu kira-kira inspirasinya dari mana Pak? Kalau untuk inspirasi dari pemerintah semua ya Mbak ya. Jadi semua kita juga masyarakat nggak diberitahu akan seperti apa bangunannya, modelnya seperti apa. Hanya dapat informasi bahwa kampung ini akan direvitalisasi dan dibangun kembali agar masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing dan juga sebagai kampung percontohan di wilayah DKI juga gitu.
Oh, berarti ini emang dari pemerintahnya terus dibangunnya berdasarkan yang udah dipikirkan oleh pemerintah dengan mengusung, karena ini ada di Jakarta jadi mengusungnya kebudayaan Jakarta. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu kan udah kayak yang kita lihat sekarang itu pastinya ada perbedaan lingkungan sebelum kebakaran dan lingkungan sesudah kebakaran ya Pak. Menurut Bapak nih dan warga sekitar lebih baik dan lebih nyaman dari lingkungan yang dulu atau lebih nyaman yang lingkungan sekarang, Pak? Kalau dilihat dari situasi saat ini sih, kalau untuk kenyamanan lingkungan sih lebih nyaman dan lebih bagus yang sekarang ya. Iya. Itu karena dari yang dulunya tuh perumahan padat penduduk, dengan adanya pembangunan ini ya kita juga bersyukur. Jadi warga juga senang. Berharap di kemudian harinya bisa menjadikan perumahan masa depan kita juga buat masa depan anak-anak remaja yang anak ini. Oke, berarti lebih nyaman lingkungan yang sekarang ya Pak, karena lebih tertata juga tadi dilihat, terus lebih nyaman, lebih enak aja ngejalanin hidupnya juga ya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan dari dibangunnya lingkungan Kampung Gembira sekarang itu pastinya ada peraturan terbaru gitu kan ya Pak, yang kayak biar gak terulang lagi nih kebakaran sebelumnya. Kira-kira peraturan yang ada di lingkungan ini tuh apa ya Pak? Kalau peraturannya sih nggak terlalu banyak ya, cuma hanya menghimbau kepada warga sekitar aja untuk menjaga lingkungan, menjaga keamanan dan kenyamanan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin itu ya, korban kebakaran atau apa gitu. Yang penting kita sama-sama menjaga lingkungan supaya lebih tenang aja hidupnya gitu. Oh, berarti peraturan yang sekarang itu lebih saling bantu-membantu aja ya, biar menjaga lingkungannya lebih nyaman lagi, lebih aman lagi, dan biar kejadian sebelumnya itu tidak terulang lagi ya Pak. Nah, selanjutnya itu pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk lingkungan Kampung Gembira Gembrong ini Pak ke depannya? Ya harapannya sih semoga masyarakat di sini lebih dewasa ya dalam menyikapi hal-hal yang seperti kemarin. Yang penting kalau memang ada apa-apa kita harus selalu bekerja sama, gotong royong. Ada sesuatu hal yang perlu kita kita perbaiki bareng-bareng aja. Oke, berarti terima kasih ya Pak untuk semua jawabannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggita Morini Hamidah, selaku perwakilan dari kelompok 4 SMA Negeri 50 Jakarta. Di sini akan melakukan wawancara mengenai kebakaran yang telah terjadi 1 tahun yang lalu di lingkungan Kampung Gembira Gembrong. Dan topik yang akan kami bahas ialah upaya penanganan kebakaran di Kecamatan Jatinegara dan Durensawit. Dan di sini saya udah di Kampung Gembira Gembrong bersama salah satu Bu RT, dan boleh perkenalan dulu Ibu. Santia Murni nama saya. Ibu Santia Murni, RT 005 RW 01. Jadi kami di sini udah sama Bu Santia Murni dari Ketua RT 005. Nah, jadi kita langsung lanjut aja ke pertanyaan, yaitu yang pertama, kalau boleh tahu nih Bu, gimana kronologi dari awal kebakaran tersebut terjadi, terus kapan peristiwa itu terjadi, dan berapa lama kebakaran tersebut bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran hingga bisa padam semua nih Bu? Kronologinya kebetulan saya lagi di rumah, lagi nggak terawih. Nah, terus tiba-tiba itu orang-orang itu udah pada teriak kebakaran. Cuman awal mulanya itu di rumah siapa kurang tahu. Tiba-tiba katanya udah ada api. Nah, habis itu aku sih udah langsung bawa berkas-berkas kayak gitu kan. Orang-orang udah bilang, udah ayo naik semua, naik, yang punya anak, balita semuanya dinaikin karena apinya udah nggak bisa padam begitu. Ya udah akhirnya semua naik. Terus berapa menit kemudian tuh tiba-tiba tuh api udah besar banget, udah begitu. Sekitar abis sholat tarawih sekitar segitu. Jadi alhamdulillahnya orang-orang mungkin masih pada bangun ya kan. Jadi alhamdulillahnya orang-orang udah pada naik ke atas semua. Tinggal apinya tuh udah kemana-mana dah pokoknya gitu.
Oh, berarti itu cukup cepat juga ya, Bu. Dalam beberapa menit udah gede, apinya udah nyamber kemana-mana. Nah, itu kira-kira berapa lama itu kebakarannya, Bu, sampai bisa padam? Kira-kira itu 6 jam. Cuman ada salah satu toko mainan Iya. itu yang sampai pagi masih mengeluarkan asap, masih mengeluarkan api karena kan barang-barangnya mungkin mudah terbakar atau gimana. Sedangkan toko itu tuh dikunci dari luar. Jadi apinya masih muter-muter di dalam aja, itu yang bikin lama sih yang itu. Oh, berarti cukup lama ya 6 jam, dan dari yang tadi toko mainan itu sampai pagi berarti itu lumayan lama banget, dan apinya berarti beneran yang besar banget juga kan. Terus dari barang-barang yang di dalamnya juga yang mudah terbakar. Jadinya apinya ini mudah merembet dan mudah besar dalam beberapa menit seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu kira-kira gimana nih respon dan reaksi warga saat kebakaran tersebut berlangsung? Seperti yang tadi Ibu bilang kan, tiba-tiba nih apinya udah ada gitu. Nah, warga langsung yang kayak panik, langsung pada manggil-manggil. Nah, itu kira-kira reaksi saat berlangsungnya gimana ini? Panik sih. Bahkan aku aja yang tadinya nggak pengen nangis, tiba-tiba karena ngeliat yang lain nangis, ikut nangis karena saking paniknya itu. Sedangkan mungkin ada warga yang saling mencari kerabatnya, anaknya, apa siapa gitu, itu paniknya luar biasa sih. Mungkin ada juga yang sampai pingsan juga ada, saking paniknya, sampai ya gitu. Iya, pasti reaksi semua orang juga kalaupun terjadi kebakaran pastinya panik, karena selain kita memikirkan diri sendiri, kita juga panik keluarga kita udah pada selamat apa belum. Iya. Jadinya pada panik semua ya, Bu. Apalagi dalam beberapa menit apinya langsung besar, jadi tambah panik. Terus ada yang pingsan juga, ada yang nangis. Oke, selanjutnya itu adalah apa penyebab dari kebakaran tersebut bisa terjadi nih, Bu? Jadi awal mulanya itu kenapa bisa terjadi? Awal mulanya itu karena konsleting listrik. Jadi saklar listriknya itu tuh dia terletaknya di lantai 2. Udah gitu rumahnya dia itu tuh di tengah-tengah gang kecil gitu. Jadi menyebabin orang-orang yang ingin membantu untuk mengevakuasi barang-barangnya atau membantu memadamkan apinya tuh terhambat karena gangnya itu gang kecil. Nah, sebab itu karena susah juga, jadinya ya apinya semakin membesar kayak gitu. Karena pertamanya listrik sih. Iya. Berarti itu karena korsleting listrik di salah satu rumah yang lumayan ada di tengah gitu, terus aksesnya agak susah buat menyelamatin. Berarti itu salah satu kayak merupakan dampak dari padatnya mungkin ya, padatnya jadinya buat ngevakuasi pun agak sedikit sulit. Kalau misalkan dia ada di tempat yang lebih terbuka mungkin bisa dicegah kali ya kebakarannya. Oke, selanjutnya itu adalah dilihat dari yang udah Ibu jelaskan tadi nih. Kira-kira berapa banyak kerugian yang disebabkan dan berapa banyak korban jiwa yang ada akibat dari kebakaran tersebut? Kalau korban jiwa sih alhamdulillahnya nggak ada. Mungkin kalau kerugian material itu ratusan juta sih, karena rumah-rumahnya aja ratusan yang kebakar. Iya. Belum lagi ada toko-toko mainan kan pada habis belanja Iya. sih, mau lebaran ya kan. Jadinya mungkin ratusan juta ada untuk kerugian materialnya gitu. Kalau kerugian Korban jiwanya alhamdulillah nggak ada. alhamdulillahnya untuk korban jiwanya ini kita di Kampung Gembira itu gak ada korban jiwa, dan sedikit sedih juga pas tahu kerugiannya itu bisa sampai ratusan juta karena ratusan rumah yang terbakar karena apinya yang cepat menyebar. Dan juga tadi katanya ada toko-toko di sekitar sini kayak toko mainan yang habis belanja, karena kan emang habis lebaran pasti orang-orang pada mau belanja tuh. Terus pas kena kejadian gini, musibah seperti kebakaran tersebut, pastinya dalam satu toko aja itu bisa kerugiannya banyak banget, apalagi kalau digabungkan bisa ratusan juta ya Ibu. Nah, makasih. Dan selanjutnya itu adalah kira-kira bagaimana nih penanggulangan atau solusi dari kebakaran kemarin itu? Solusi dari kemarin itu mungkin kita antisipasi sih ya, supaya tidak terulang lagi begitu. Kemarin juga kita sempat dipindahkan ke rusun juga. Di situ kita juga diajarkan cara penanggulangan bencana, entah itu dari kompor gas, entah itu dari listrik atau bencana-bencana lainnya. Kemarin kita sempat diajarkan juga dari pihak pemadam kebakaran. Jadi insya Allah warga-warga udah pada paham soal
gas, kebocoran gas atau konsleting listrik itu semua udah diajarkan kayak gitu. Oh, berarti dari kebakaran kemarin itu sama pemadam kebakarannya diajarin juga kayak pencegahan-pencegahan kalau misalkan tiba-tiba ada kebakaran yang dari kompor, listrik dan sebagainya ya Bu. Terus juga untungnya itu langsung direlokasi ke rusun ya. Jadi warganya juga nggak yang bingung dan pusing mau tinggal di mana. Nah, kalau dilihat kan sekarang itu Kampung Gembira udah dicat berwarna-warni dan mengusung kebudayaan Betawi ya Bu. Nah, itu dari pemerintah atau bagaimana Bu? Itu merupakan bentuk penanggulangan dari pemerintah atau tanggung jawab dari pemerintah karena telah terjadi kebakaran atau gimana Ibu? Itu dari pemerintah langsung, tapi dia berkolaborasi sama Basnas Bazis. Oh. Iya, dari situ untuk merelokasikan Kampung Gembira Gembrongnya. Oh, berarti itu bentuk penanggulangan dari pemerintah yang berkolaborasi sama Basnas Bazis. Oh, pantesan tadi pas sepanjang jalan juga ngeliat kayak ada Basnas Bazis, terus di belakang juga ada Basnas Bazis, berarti merupakan bentuk kolaborasi juga ya. Nah, selanjutnya itu adalah inspirasi dari mana nih lingkungan Kampung Gembira itu bisa seperti sekarang kan. Kalau dilihat dari yang dulu itu berbeda ya dari yang sekarang. Kalau sekarang itu dicat berwarna-warni, kemudian mengusung tema Betawi, kebudayaan, dan lebih ramah lingkungan sama lebih ramah anak juga dilihatnya gambar-gambarnya. Nah, itu inspirasi dari pemerintah atau salah satu warga juga mengusulkan Ibu kalau boleh? Langsung dari perintah dan basisnya sih. Waktu itu sih cuma dibilangnya konsepnya bakal warna-warni, cuman nggak tahu kalau ternyata bakal digambar-gambar bagus begini. Jadi konsepnya dari mereka semua. Oh, berarti konsepnya ini dari mereka semua ya. Cuma dikasih tahu warna-warni doang nih, tapi nggak tahu kalau misalkan ternyata digambar-gambar juga. Nah, kira-kira reaksi Ibu pas tahu ternyata digambar-gambar juga itu bukan cuman di warna-warni gimana Bu? Seneng karena memikat orang-orang yang lewat, karena kan pas banget di depan jalan raya kan. Jadi banyak orang yang wah, ternyata kampung yang kemarin kebakaran udah jadi bagus, ada gambar-gambarnya, malah sempat masuk berita di Instagram juga kan, begitu. Jadi seneng sih. Iya sih, pastinya senang soalnya jujur juga saya ini tahu Kampung Gembira Gembrong ini karena waktu itu pas lewat terus ngeliat ke sebelah kiri kok ada kayak warna-warni, terus ada yang Betawi-Betawi. Nah, makanya sekarang itu kami mengangkatnya seputar Kampung Gembira Gembrong ini karena tertarik dari luarnya juga. Nah, selanjutnya itu adalah yang kita lihat nih, lingkungan ini kan lebih pastinya berbeda dari yang sebelumnya. Nah, itu kira-kira lebih nyaman dan lebih baik sebelumnya atau seperti yang sekarang menurut Ibu? Lebih baik yang sekarang karena sirkulasi udaranya lebih bagus yang sekarang. Sekarang udah ada cahaya masuk ke dalam rumah. Kalau kemarin saking padatnya kan cahaya sampai nggak masuk ke dalam rumah. Udara juga kurang baik. Kalau sekarang udah nyaman, udah enak deh. Oh, berarti lebih nyaman dan lebih enakan sekarang ya karena udah nggak sepadat dulu. Yang dulu tuh pasti kan padat-padat, terus ketutupan rumah-rumah di depan jadinya cahaya matahari nggak masuk. Terus sekarang lebih enak dan lebih nggak padat, terus cahaya matahari masuk, sirkulasi udaranya juga nyaman, jadi bagus, jadi lebih sehat juga ya Ibu. Nah, kalau tadi kan saya nanya udah bertanya ke kepala RW-nya. Nah, sekarang untuk di RT Ibu sendiri ini ada peraturan khusus atau peraturan baru dari sebelum yang berbeda dari sebelum kebakaran dan sekarang nggak Bu, kayak peraturan yang Ibu terapkan biar gak terulang lagi di RT Ibu kayak waktu pas kebakaran? Mungkin untuk sama-sama tertib aja sih, lebih tertib lagi, lebih saling gotong royong lagi, saling bekerja sama lagi, biar sewaktu-waktu jangan sampai juga sih, maksudnya jangan sampai hal seperti ini terulang kembali kayak gitu. Diarahin aja warga supaya ayo kita gotong royong kayak gitu. Oh, berarti peraturannya itu lebih tertib lagi dan lebih ayo kita bergotong royong biar kejadian kemarin bisa diantisipasi atau bahkan biar jangan terulang lagi ya Bu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir yaitu harapan Ibu untuk Kampung Gembira Gembrong terutama RT Ibu ini apa untuk kedepannya? Untuk kedepannya semoga warganya bisa bersikap lebih dewasa lagi, lebih mementingkan lingkungan kayak gitu. Contohnya kayak membuang sampahnya jangan sembarangan lagi, karena kan kita udah dilihat banyak
orang Iya. kayak gitu. Kadang kan orang banyak yang suka datang ke sini cuma buat lihat-lihat, mungkin sampahnya harus dirapihkan lagi, jangan ada yang gimana ya, pokoknya semua harus saling menjaga kebersihan, jaga ketertiban supaya orang-orang datang juga merasa welcome kayak gitu kan, merasa nyaman datang ke sini gitu aja sih. Berarti buat warga-warganya tolong lebih dewasa lagi, terus lebih welcome dan peduli lingkungan lagi, biar gak banyak sampah juga yang berserakan, biar orang-orang yang datang dan berkunjung bisa lebih nyaman lagi. Oke, makasih Ibu untuk semua jawabannya, itu sangat memuaskan. Dan untuk wawancaranya sampai di sini, terima kasih dan kami pamit undur diri ya Ibu. Terima kasih.